Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah epidemiologi deskriptif akan membahas mengenai screening dalam epidemiologi. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu ada saya sendiri, Septi Melin Dewi, Windy Nurdiana Utami, Tika Rahma Mauditia, Koriatus Jaituni Fatiani, Aulia Zikri Bunga Mentari. Yang akan kita bahas ini yaitu ada definisi screening, kegunaan screening dalam deteksi penyakit, proses screening, dan validitas dan reliabilitas screening. Yang pertama, definisi screening. Screening adalah tes yang diberikan pada orang yang tidak menunjukkan gejala. Screening adalah deteksi dini penyakit. Jika hasil screening positif, akan dilakukan uji diagnostik untuk memastikan penyakit. Deteksi dini tanpa gejala atau dengan gejala tidak khas terdapat pada orang yang tampak sehat. Jadi dia sakit, makanya itu screening ini berguna untuk mendeteksi dini suatu penyakit. Yang kedua ada pengobatan tuntas. Jadi dengan ditemukannya maka pengobatannya akan lebih mudah dan lebih dini gitu. Jadi pengobatannya bisa secara tuntas. Selanjutnya, dengan ditemukannya penyakit secara dini, lalu pengobatannya tuntas, maka akan meningkatkan kesehatan secara nasional. Yang ketiga ada proses screening. Proses screening itu terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama itu melakukan pemeriksaan terhadap kelompok penduduk yang dianggap memiliki risiko tinggi menderita penyakit, dan apabila tes yang dilakukan hasilnya negatif, maka kelompok tersebut dianggap tidak menderita penyakit. Nah, apabila pada tes pertama ini dianggap positif, maka akan dilanjutkan ke tahap kedua. Nah, tahap kedua yaitu pemeriksaan diagnostik yang bila hasilnya positif maka dianggap sakit dan akan mendapat pengobatan. Tapi bila hasilnya negatif maka dianggap tidak sakit. Dari hasil pemeriksaan yang negatif dilakukan pemeriksaan ulang secara periodik. Ini ada bagannya tadi dari kelompok orang yang sehat di tes tahap pertama. Bila negatif maka dianggap tidak sakit. Bila positif akan dilakukan pemeriksaan diagnostik. Nah, dalam pemeriksaan ini apabila negatif maka orang tersebut dianggap tidak sakit, dan apabila positif akan mendapatkan pengobatan yang intensif. Nah, pemeriksaan yang tersebut harus dilakukan itu yang pertama dengan cepat dapat memilah sasaran untuk pemeriksaan lebih lanjut, yaitu untuk pemeriksaan diagnostik. Yang kedua, screening itu tidak boleh mahal atau tidak mahal. Yang ketiga itu mudah dilakukan oleh petugas kesehatan, dan yang keempat tidak membahayakan yang diperiksa maupun yang memeriksa. Nah, pelaksanaan screening, jenis pelaksanaan screening itu ada yang pertama screening massal. Screening massal itu dilakukan tanpa mempertimbangkan population at risk. Maksudnya ini menjaring sebanyak mungkin kasus tanpa gejala. Nah, untuk melaksanakan screening massal, biaya dan banyaknya tenaga yang dibutuhkan hendaknya menjadi pertimbangan yang matang sebelum dilaksanakan. Yang kedua ada pelaksanaan screening secara spesifik. Nah, secara spesifik ini dilakukan terhadap orang-orang yang mempunyai resiko atau di kemudian hari dapat meningkatkan resiko terkenanya penyakit seperti hipertensi yang dapat meningkatkan penyakit jantung koroner. Uji tapi secara spesifik dilakukan dengan mempertimbangkan faktor umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan lokasi screening. Yang ketiga ada screening lapangan. Nah, contoh dari screening lapangan itu adalah screening TBC dengan ronsen foto di mobil. Terus yang selanjutnya ada screening rumah sakit umum, itu seperti screening kanker serviks dengan pap smear pada wanita yang datang ke RSU. Yang selanjutnya ada screening rumah sakit khusus, itu screening contohnya screening glaukoma di rumah sakit mata, dan yang terakhir ada screening pusat pelayanan khusus, yaitu screening pada pusat pelayanan kanker dan penyakit jantung.
Selanjutnya ada validitas dan reliabilitas screening. Validitas suatu tes menunjukkan kemampuan atau ketepatan suatu tes untuk mendapatkan nilai yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Dalam dunia kesehatan, kenyataan yang sebenarnya itu dibagi menjadi dua, yaitu sakit dan tidak sakit. Sehingga penilaian terhadap validitas meliputi dua aspek, yaitu sensitivitas dan spesifisitas. Selanjutnya, validitas. Indikator yang dipakai untuk menilai validitas adalah sensitivitas dan spesifisitas. Sensitivitas sendiri itu adalah kemampuan tes untuk menunjukkan individu mana yang menderita sakit dari seluruh populasi yang benar-benar sakit. Sedangkan spesifisitas adalah kemampuan tes untuk menunjukkan individu mana yang tidak menderita sakit dari mereka yang benar-benar tidak sakit. Selanjutnya di sini kita dapat mengetahui true positif, di mana mereka adalah yang tesnya positif dan berpenyakit, sedangkan false negatif adalah mereka yang tesnya positif padahal sebenarnya mereka tidak berpenyakit, sedangkan true negatif adalah mereka yang tesnya negatif dan benar-benar tidak berpenyakit. Lalu ada false negatif, yaitu mereka yang tesnya negatif padahal sebenarnya mereka berpenyakit. Selanjutnya ada positive predictive value atau nilai ramal positif atau precision, adalah proporsi pasien yang tesnya positif dan benar menderita penyakit. Dengan kata lain, jika tes seseorang positif, beberapa probabilitas dia benar-benar menderita penyakit. Lalu ada negative predictive value atau nilai ramal negatif, adalah proporsi pasien yang tesnya negatif dan benar-benar tidak menderita sakit. Bisa juga dikatakan, jika tes seseorang negatif, berapa probabilitas dia benar-benar tidak menderita penyakit. Selanjutnya, reliabilitas. Reliabilitas suatu tes itu menunjukkan konsistensi atau kesamaan hasil ukur bila dikerjakan lebih dari sekali terhadap subjek pengamatan yang sama pada kondisi yang sama juga. Sumber ketidaksamaan hasil ukur atau bias dapat terjadi karena observer atau peneliti berbeda yang disebut dengan bias inter-observer dan observers. Sama tapi waktu pengamatan berbeda yang disebut bias intra-observer. Nah, reliabilitas tes screening itu dipengaruhi oleh beberapa diantaranya. Yang pertama, variasi pada metode pemeriksaan, itu tergantung stabilitas instrumen. Solusinya adalah alat harus dibakukan. Kedua, variasi di dalam subjek atau individu biologis. Contohnya, hasil pengukuran suhu tubuh pagi berbeda dengan siang dan malam hari. Yang ketiga, variasi intra-observer. Contohnya, pembacaan hasil rongsen pada waktu yang berbeda, hasil berbeda, dikarenakan jenuh, lelah, dan lingkungan. Yang keempat, variasi intra-observer. Contohnya, dua radiologis mempunyai interpretasi yang berbeda terhadap sebuah hasil rongsen. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.